Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salam amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Dan dalam hal ini saya akan sedikit membahas kajian kitab terkait keistimewaan bulan Rajab. Tepat hari ini malam daripada 27 Rajab, yang mana pada malam hari ini itu kita memperingati sebuah peristiwa yang penting Di dalam Islam ada namanya peristiwa 27 Rajab atau malam 27 Rajab, atau yang dikenal dengan istilah Isra Mi'raj. Di sini kami akan sedikit membahas terkait keistimewaan dan juga hikmah daripada bulan Rajab yang tepatnya Isra Mi'raj 27 Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mengawali pembahasan bahwasanya apa itu Isra Mi'raj Di sini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 tertera, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra di sini dikatakan bahwa Rasulullah itu mendapatkan sebuah peristiwa namanya Isra Mi'raj. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, itu pada suatu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ada dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu daripada dikatakan di sini huwa tawajjuhun nabi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dikatakan perjalanan Isra itu adalah perjalanannya Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Sedangkan Al-Mi'raj itu adalah huwa su'udun nabi ilal alam, yaitu ulwi wa fihi furidtus salatul khams. Kalau Mi'raj itu adalah dikatakan naiknya Rasulullah yaitu ke alam yang paling tinggi, yaitu adalah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu adalah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah itu dikatakan peristiwa yang berkesan dalam Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum melaksanakan sholat 5 waktu itu Rasulullah ada sedikit kisah Jadi ketika Rasulullah itu berjalan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, setelah itu Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, itu adalah sebuah cerita bahwa Rasulullah itu ketika menaiki daripada beberapa langit yang ada 7 itu bertemu dengan beberapa para nabi terdahulu. Di antaranya dikatakan bahwa dikisahkan pada langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki tua yang itu berbadan tinggi, yang mana laki-laki tua tersebut ketika menoleh ke kanan beliau senyum. Ketika menoleh ke kiri beliau menangis. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya, karena yang menemani itu ketika berjalan Isra Mi'raj itu adalah malaikat Jibril, bertanya, siapa itu malaikat Jibril? Setelah itu malaikat Jibril berkata bahwa itu adalah Nabiullah Adam. Itu adalah nabi daripada pendahulu para nabi, artinya nabi pertama. Setelah itu kenapa beliau ketika menoleh ke kanan itu tersenyum dan menoleh ke kiri itu menangis?
Kata malaikat Jibril, Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan, beliau melihat daripada umatnya yang itu taat, artinya nantinya akan masuk surga. Hanya beliau tersenyum bahagia. Ketika beliau menoleh ke kiri, itu adalah beliau menangis. Kata malaikat Jibril, karena ketika menoleh ke kiri, Nabiullah Adam itu melihat daripada keturunannya, karena pendahulu itu adalah Nabi Adam, itu mereka melakukan kemaksiatan yang itu bisa terjerumus ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah pada langit pertama. Setelah itu, pada langit kedua dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi di langit pertama dengan Nabi Adam, setelah itu di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketika di langit kedua itu Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa itu sudah mengenal bahwa ini adalah daripada Nabi akhir zaman, ya, pemimpin para nabi. Setelah itu beliau mengucapkan salam. Itu salam kepada Nabi Muhammad. Setelah itu naik ke langit ketiga. Di langit ketiga dikatakan bahwa sini Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Dikatakan Nabi yang mempunyai wajah yang tampan. Tapi kalau dalam sebuah kil mengatakan itu belum apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Ketika perbandingan ketampanan, kesempurnaan itu adalah Nabiullah Muhammad. Tapi yang terkenal dengan ketampanan itu adalah Nabiullah Yusuf. Setelah itu, setelah langit ketiga, Nabi Muhammad beranjak naik ke langit keempat. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabiullah Idris, ya. Di situ juga Nabiullah Idris menyambutnya, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Setelah ke langit keempat, beliau beranjak ke langit kelima. Di langit kelima, beliau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Harun. Ya, sama, di sini Nabiullah Harun juga memberikan salam dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Setelah ke langit kelima, Nabi Muhammad beranjak naik ke langit keenam. Nah, di sini beliau bertemu dengan Nabiullah Musa. Nah, Nabiullah Musa ini yang nantinya akan bahasanya memberikan sedikit perbincangan nanti setelah diberikan maklumat oleh Allah sebuah sholat itu. Itu di langit ke-6. Setelah langit ke-6, Nabi Muhammad beranjak ke langit ke-7. Ya. Nah, di sini adalah daripada akhir daripada as-sama, langit, ya. Di sini dikatakan di langit ke-7 Nabi Muhammad itu bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandal di Baitul Ma'mur, ya. Di situ Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Setelah itu malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah Nabiullah Ibrahim yang sedang bersandar. Itulah daripada Nabiullah Ibrahim. Nah, setelah langit ke-7, nah, dikatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ke Sidratil Muntaha, itu di Baitul Ma'mur langit ke-7 itu adalah sudah banyak daripada ribuan malaikat. Nah, ketika mau ke Sidratil Muntaha, itu malaikat Jibril berkata bahwa saya hanya menemani Anda sampai sini, ya Nabiullah. Karena memang malaikat Jibril itu tidak diberikan mandat oleh Allah untuk menemani sampai Sidratul Muntaha. Jadi ketika ke Sidratul Muntaha, itu adalah Nabi Muhammad menjalankannya beliau sendiri ke Sidratul Muntaha. Setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah hanya sampai langit ke-7 dengan malaikat Jibril. Nah, ini adalah betapa mulianya Nabiullah Muhammad SAW. Nah, setelah ke Sidratul Muntaha, termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad dan kepada para umatnya. Nah, yang mana awal daripada perintah Nabi Muhammad itu diberikan perintah sholat kepada umatnya itu 50 kali sholat. Nah, artinya Rasulullah itu menerimanya. Akhirnya turun ke langit 7, langit ke-6. Nah, pas di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabiullah Musa. Ditanya bahwasanya apa yang Allah sampaikan kepadamu ya Muhammad, bahwasanya Allah mewajibkan umatku untuk menjalankan sholat 50 kali. Nah, akhirnya Nabi Musa itu bilang kepada Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, bahwasanya umatmu pasti tidak akan kuat. Akhirnya beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha.
akhirnya meminta keringanan, yang akhirnya sholat itu menjadi 5 kali. Nah, itu adalah daripada peristiwa penting yang ada pada Isra Mi'raj, yang mana pada malam itu Rasulullah diberikan mandat, diberikan sebuah perintah sholat 5 waktu kepada umatnya, yaitu kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita semua. Itulah termasuk daripada sedikit cerita peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.